mulai membesar. Kejadian di daerah Tanah Patah, depan seberang kantor pos. 3 unit ruko dan 7 rumah warga di Jalan MT Haryono Tanah Patah, Kota Bengkulu ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari salah satu ruko percetakan dan menyambar ruko lain dan rumah warga di sekitarnya. Banyaknya material mudah terbakar membuat api semakin membesar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba mengerahkan 7 unit mobil pemadam serta 3 tangki air ke lokasi. Dari mana? Berapa? Kalau dengar informasi itu dari percetakan, ya dari percetakan, dan kemudian ya kita nggak tahu. Jadi karena di kiri kanan ini banyak gedung, angin kencang, ya akhirnya larinya ke belakang gitu. Dan di belakang itu memang banyak rumah yang semi permanen lah, gitu ya. Api akhirnya berhasil padam selama 2 jam kemudian. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Inilah detik-detik tim gabungan Polrestabes Medan menggerebek kawasan Namoru Bejulu, Kecamatan Kutilang Baru yang disebut sebagai lapak judi dan narkoba terbesar di Provinsi Sumatera Utara. Beberapa pelaku sempat melawan saat digerebek. Tim gabungan menangkap 15 orang di lokasi penggerebekan, 8 diantaranya positif pengguna narkoba dan 2 lainnya berstatus sebagai operator judi. Petugas menyita 57 mesin judi jackpot dan 1 unit mesin judi tembak ikan. Selain itu, petugas juga menyita narkoba jenis ganja seberat 2,2 kg dan sejumlah paket sabu siap edar berikut alat hisapnya. Terkait ya lokasi yang sudah kita amankan akan kita terus pantau, kemudian kita juga akan galang dan minta bantuan dari pemerintah setempat untuk juga melakukan pelarangan apabila ada pembangunan atau pembuatan tempat-tempat seperti itu lagi. Namun kalau mereka juga tidak mampu, kami akan turun membantu. Seluruh pelaku yang ditangkap dalam penggerebekan ini saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polrestabes Medan. Nantinya operasi serupa akan kembali dilakukan hingga kawasan ini benar-benar bersih dari narkoba. Seorang suami tewas mengenaskan di dalam rumahnya sendiri usai dianiaya oleh seorang pria. Pelaku merupakan selingkuhan istrinya yang kepergok tengah berduaan dalam rumah korban. Panik membuat pelaku gelap mata hingga tega menikam tubuh korban hingga meregang nyawa. Pemirsa, selain kasus suami dibunuh selingkuhan istri, selama 1 jam ke depan Realita juga menghadirkan berita-berita kriminal pilihan lain bersama saya, Pram Sunjaya. Seorang siswi SMP di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ditemukan tewas mengenaskan di rumah neneknya. Saat ditemukan, kondisi korban terdapat sejumlah luka. Polisi pun masih menyelidiki kasus diduga korban tewas akibat pembunuhan. Warga Kampung Beor, Desa Cipicung, Tasikmalaya, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad seorang siswi SMP yang tewas mengenaskan di rumah neneknya. Korban pertama kali ditemukan oleh neneknya yang baru pulang dari sawah. Diketahui korban adalah PA, seorang siswi SMP diduga menjadi korban pembunuhan saat ditemukan dalam kondisi penuh luka di sejumlah bagian tubuh. Tim unit Inafis Satreskrim Polres Tasikmalaya yang tiba di lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Ada beberapa yang kita temukan luka luar, tapi untuk lebih jelasnya nanti kita menunggu dari hasil otopsi. Katanya seorang pelajar itu dah? Ya, dari hasil keterangan beberapa saksi ataupun pihak keluarga itu masih pelajar. Ada barang milik korban yang hilang sebenarnya? Sampai saat ini dari TKP yang kita olah TKP tadi malam tidak ada barang yang hilang. Indikasi sementara apa, Pak?
Untuk sementara kita masih melakukan hasil pendalaman dan hasil otopsi. Untuk penyelidikan jasad korban dibawa ke Rumah Sakit SMC, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat untuk diotopsi. Sementara itu pemirsa, seorang istri di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat kritis usai disiram air keras oleh suaminya sendiri. Tak terima dengan perlakuan pelaku, keluarga korban laporkan kejadian ke polisi. Warga desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat dikejutkan dengan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialami ibu dua anak. Korban dirawat di rumah sakit dengan kondisi luka bakar di bagian wajah dan sekujur tubuh usai disiram air keras. Pelaku penyiraman air keras terhadap korban tak lain adalah suaminya sendiri. Usai kejadian, pelaku langsung melarikan diri. Diketahui korban dan pelaku sudah tidak tinggal serumah selama 3 tahun. Diduga pelaku kerap melakukan KDRT selama berumah tangga, sehingga membuat korban memilih tinggal bersama orang tua. Ya, meresahkan warga gitu lah. Ya nggak apa-apa disebutin sering minum-minum aja kan. Sering minum-minum alkohol gitu lah. Jadi mabok-mabok terus lah. Itu masih bersatu sama kami kan gitu. Nah, belakangan ini dia kan pengen rujuk, Pak, pengen rujuk. Kata saya boleh rujuk, tapi harus merubah kelakuan. Tapi akhir-akhir ini malah makin menjadi-jadi, karena kelakuannya itu sampai sekarang itu yang paling parah yang ini, gitu Pak. Gitu artinya aja. Pak, sering sebelumnya memang selalu ada KDRT Pak di rumah tangganya atau? Ya, sering. Tak terima dengan perlakuan pelaku, keluarga korban pun melaporkan kejadian ke polisi. Seorang pengemudi ojek online tewas usai ditusuk oleh seorang pria di Bondowoso, Jawa Timur. Pelaku panik dan menusuk korban saat kepergok berduaan dengan istri korban di rumahnya. Warga Gang Jambu, Kelurahan Dabasah, Kota Bondowoso, Jawa Timur digegerkan dengan tewasnya seorang pria yang bekerja sebagai pengemudi ojek online. Korban bernama Yus, 34 tahun, tewas di rumahnya dengan kondisi mengenaskan dengan luka aniaya senjata tajam. Menurut tetangga, sebelum kejadian diketahui terdengar suara cekcok dari rumah korban. Warga yang penasaran lalu menghampiri lokasi dan mendapati korban beserta istrinya dengan seorang pria lain. Warga pun langsung melaporkan kejadian ke aparat kepolisian. Pas kejadian, saya ada di ruang tamu, posisi korban baru datang kerja. Terus masuk, langsung tengkar. Terus istri saya bilang, tolong, biarkan sudah. Saya tahu karena di dalam itu sudah ada laki-laki lain itu. Makanya saya keluar ke sini, ketemu sama Bapak Heri sebelah. Bapak Heri, saya larang untuk masuk. Jangan Pak, jangan. Di dalam sudah ada laki-laki lain. Tak butuh waktu lama, aparat Satreskrim Polres Bondowoso pun meringkus pelaku, Budi Hartono, 34 tahun, warga Kecamatan Wonosari, Bondowoso. Pelaku yang bekerja sebagai penjual buah ini tega menusuk korban menggunakan pisau sebanyak 7 kali, usai kepergok berduaan bersama istri korban. Diketahui pelaku telah lama menjalin hubungan asmara dengan istri korban selama 1 tahun lamanya. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti pisau komando, motor, 3 unit ponsel, serta pakaian korban. Tersangka ini ditemukan oleh suaminya atas nama korban, saudara Y, sedang ada di rumah kontrakannya. Lalu terjadilah perang mulut dan cekcok. Keduanya, tersangka rupanya sudah membawa pisau di dalam tasnya. Nah, pada saat tersebut, tersangka mengeluarkan pisau tersebut dan menusuk suami dari selingkuhannya. Atas perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Bondowoso dan dijerat pasal pembunuhan berencana, yaitu 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Seorang biduan kafe ditemukan tewas mengenaskan di kamar rumahnya di Batam, Kepulauan Riau. Polisi menduga korban dibunuh suaminya yang bekerja sebagai satpam lantaran menghilang saat jasad istrinya ditemukan.
Warga Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau gempar mendapati Rizka Pirawati, seorang wanita muda tewas bersimbah darah di kamar rumahnya. Terdapat banyak luka lebam di tubuh serta luka di kepala. Awalnya jasad korban ditemukan sang ibu yang curiga lantaran anaknya tidak menjawab telepon dan suami korban juga tidak bisa dihubungi. Sang ibu yang histeris mendapati anaknya sudah terbujur kaku mengundang perhatian warga yang datang ke lokasi dan menghubungi polisi. Jadi sekali dibuka pintu, mamanya mau nyetain lampu, rupanya lampu itu nggak bisa dicetek, bola lampu itu diputar dia kayaknya, jadi dihidupin dia balik bola lampu itu. Kata dia, ini apa yang ketimbun ini, dia bilang gitu kan. Sekali dibuka sama mamanya, mamanya langsung teriak, kak, kok kenapa kak? Dia bilang, kok kenapa kak? Dia bilang gitu. Ketimbun maksudnya ditutupin? Ditutup pakai selimut. Sementara itu, dari hasil olah TKP awal, kondisi rumah korban berantakan. Polisi menduga korban dibunuh suaminya yang bekerja sebagai satpam. Sang suami diketahui menghilang dan telepon genggamnya ditemukan tidak jauh dari rumah korban. Polsek Batu Ampar di backup langsung oleh Polresta Barelang sedang melakukan pencarian pelaku. Untuk identitas sudah kami kantongin, kemudian untuk diduga dibunuh ataupun ada kejadian lagi yang lain sehingga dia menyebabkan kematian, kita masih dalami, masih perlu pendalaman. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan mencari keberadaan suami korban untuk dimintai keterangan. Sementara jasad korban kini berada di Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Korban Rizka Pirawati sendiri dikenal warga sekitar rumahnya bekerja sebagai biduan kafe. Cemburu mantan istri menikah lagi. Seorang pria di Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan membunuh suami baru mantan istrinya. Ia kesal baru berniat rujuk mantan istri yang baru sebulan diceraikan ternyata sudah menikah lagi. Marwan, 37 tahun, warga Desa Lubar, Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, ditangkap lantaran membunuh Edi Sukoco, pria 38 tahun, warga Sukamaju, Oku Selatan, yang juga suami baru dari mantan istrinya. Pembunuhan itu terungkap usai jasad korban ditemukan di sawah milik warga di Desa Dharmapura, Kecamatan Buana, Pemaca. Polisi yang menyelidiki kasus ini menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya sebuah sarung parang dan motor milik pelaku di lokasi kejadian. Pelaku yang kabur ke Pulau Jawa akhirnya tertangkap, dan dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku cemburu mantan istrinya sudah menikah lagi. Pelaku mengaku baru bercerai 1 bulan dan berniat rujuk, namun ternyata mantan istrinya telah menikah siri dengan korban. Tersangka ini ingin rujuk kembali karena di mana tersangka ini sudah bercerai daripada dengan istrinya, kemudian ingin rujuk kembali. Kebetulan istrinya ini sudah menikah siri dengan korban. Untuk itu kebetulan pada saat tersangka bertemu dengan korban ini, maka timbullah niat tersangka untuk melakukan menghabisi nyawa daripada korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Oku Selatan. Polisi menjeratnya dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tersinggung dengan perkataan saat menjemput anak, seorang pria membunuh kekasih mantan istrinya di rumah mantan mertuanya di Langkat, Sumatera Utara. Korban tewas saat berkelahi dalam rumah karena ditusuk senjata tajam. Inilah rekaman CCTV saat Indra Maheda Harahap terlibat perkelahian dengan Iken Purpendi di Kampung Kruni, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Langkat, Sumatera Utara. Karena tikaman di pinggang, Iken Purpendi tersungkur dan meregang nyawa, sementara Indra Maheda Harahap langsung kabur menggunakan sepeda motor. Tidak berselang lama, Polres Langkat menangkap pelaku yang kabur dan bersembunyi di kota Medan. Pelaku mengaku membunuh korban yang merupakan kekasih mantan istrinya karena tersinggung ucapan korban saat ia datang menemui anak di rumah mantan mertuanya. Keduanya lalu cekcok di dalam rumah yang berujung dengan penikaman. Tantangnya seperti apa kayak gitu? Gak perlu nanya aku siapa. Jadi aku bilang aku sudah nanya karena anakku sih di situ. Oh, berapa nah abang di situ bang? 1 terus? Jadi aku harus tahu perbedaan. Oh.
Usia berapa anak abang tuh bang? 10 tahun. Langsung naik amarah abang itu? Karena dia bilang dia, jadi kok nggak suruh sama aku? Kan ada sama aku, nantang aku rupanya. Dari kejadian ini, polisi menyita senjata tajam dan motor yang digunakan pelaku serta pakaian milik korban yang masih ada bercak darah sebagai barang bukti. Sakit hati karena ucapan dari korban. Sempat cekcok, kemudian pelaku tidak terima dengan kata-kata korban sehingga melakukan tindakan penusukan terhadap korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, Iken Purpendi, 42 tahun, tewas ditikam saat berkunjung ke rumah kekasihnya Eka Maulina di Kampung Kruni, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Korban awalnya bersih tegang dengan Indra Maheda Harhab, mantan suami Eka Maulina yang baru bercerai 6 bulan. Duel maut keduanya disaksikan oleh Eka dan orang tuanya hingga korban Iken Purpendi tersungkur tertikam di pinggang dan tewas. Ya, pemirsa, pembunuhan bukanlah menjadi solusi permasalahan rumah tangga. Jika ada masalah, sebaiknya dibicarakan, bahkan jika perlu libatkan pihak profesional untuk mencari solusi. Seorang wanita muda dianiaya mantan suaminya. Usai jeda, Realita kembali dengan informasi selengkapnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami.